wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang anggaran penjualan yang beranggotakan Salwa Salsa Fadila, Diska Kudi Muslimah Hilta, dan Agustina Dwi Rahayu. Apa sih yang dimaksud dengan anggaran penjualan? Anggaran penjualan itu memiliki komponen-komponen penting pada konsep anggaran penjualan, yang dimana untuk menyusun tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan, dan menyusun forecast penjualan. Selain itu, anggaran penjualan bertujuan untuk promosi dan advertensi sebagai biaya penjualan dan rencana pemasaran yang akan diajukan di masa mendatang. Kemudian, agar anggaran penjualan itu bisa mudah diterapkan dalam suatu perusahaan, maka perlu adanya pendekatan bisnis perusahaan, yang dimana ada dua langkah. Yang pertama itu ada pendekatan spekulatif dan pendekatan kalkulatif risk. Faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Faktor internal, bagaimana produk itu dipakai, amankah, bepom-kah, atau ilegal. Mengapa orang membeli produk tersebut? Apakah produk ini bermanfaat untuk seseorang? Dan penggunaan potensi pada produk, perubahan-perubahan yang dapat menaikkan kegunaan produk, proses pembuatan produk, teknologi yang dipakai, bahan mentah yang dipakai, kapasitas produk, dan biaya memasarkan produk. Dan ada juga kendala-kendala yang dihadapi oleh para manajemen di suatu perusahaan, yaitu penghayatan mereka pada persoalan dan segala masalah yang dihadapi, kemampuan melakukan forecast, dan kemampuan bagaimana reaksi pesaing. Di lain itu, faktor eksternal, kecakapan pada manajemen pesaing pada kegiatan bisnis perekonomian, di antaranya konsumen dan tingkat daya belinya. Manajer lain, spekulator, peraturan hukum yang mengatur produksi dan distribusi produk, keadilan politik, dan kondisi lingkungan dan kehidupan organisasi ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas forecast penjualan. Forecast penjualan adalah teknik proyeksi tentang permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu pula. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan forecast penjualan ini yaitu sifat penjual produk yang kita jual, metode distribusi yang dipakai, besarnya perusahaan dibanding pesaing-pesaing kita, tingkat persaingan yang dihadapi, dan data historis yang tersedia di masa lalu. Karena forecast penjualan itu memang sangat mempengaruhi, bahkan menentukan keputusan dan kebijakan yang diambil. Contohnya, kebijakan dalam perencanaan produksi, kebijakan persediaan barang jadi, kebijakan penggunaan mesin-mesin, kebijakan tentang investasi, rencana pembelian bahan mentah, dan rencana aliran kas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota lainnya, yakni Salwa Salsa Fadila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik forecast penjualan. Yang pertama, ada forecast berdasarkan pendapat atau judgmental method. Yang pertama, ada pendapat salesman. Yang kedua, ada pendapat sales manager. Yang ketiga, ada pendapat para ahli. Dan yang terakhir, survei konsumen. Kemudian yang kedua, ada forecast berdasarkan perhitungan statistik atau statistical method. Yang pertama ada analisis tren, meliputi garis tren bebas, garis tren metode setengah rata-rata atau semi-average, dan yang ketiga ada garis tren matematis atau metode Lumen atau least square. Kemudian yang kedua ada analisis korelasi dan regresi. Kemudian yang ketiga ada specific purpose method, meliputi analisis industri,
analisis produk line, analisis penggunaan akhir. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis tren. Penerapan garis tren secara bebas, kelemahannya sangat subjektif dan kurang memenuhi persyaratan ilmiah sehingga jarang digunakan. Metode ini memberikan kebebasan penuh untuk menggambarkan garis tren berupa garis lurus yang terletak di antara titik-titik data asli. Contohnya dalam tabel seperti ini. Dalam penjualan makanan anak PT Makmur Persada tahun 2003 dan 2007. Kemudian kurvanya seperti ini. Dari data di atas akan dibuatkan lebaran titiknya dan tarik garis yang menghubungkan titik-titik pasangan pengamatan tersebut sehingga diperoleh gambaran sebagai berikut. Bisa dilihat di sini kurvanya seperti ini. Selanjutnya, tren metode setengah rata-rata. Metode ini membagi data menjadi dua kelompok yang sama besar. Persamaan garis trennya yakni Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah rata-rata kelompok, yang B rata-rata kelompok dikurangi rata-rata kelompok per N. N di sini berarti jumlah tahun dalam kelompok 1 atau kelompok 2, dan X di sini maksudnya jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Selanjutnya, tren secara matematis. Tren ini meliputi penentuan tahun berada pada awal data. Rumusnya Y sama dengan A plus BX, sigma YI sama dengan NA plus B sigma XI. Sigma XI dikali YI sama dengan A sigma XI plus B sigma XI kuadrat. Perbedaannya dengan metode yang tadi atau semi-average adalah pemberian skor X-nya. Pemberian skornya untuk metode momen ini skor 0 diberikan pada data pertama. Yang kedua, metode least square. Penentuan tahun dasar berada pada tengah data. Bisa dilihat seperti ini rumusnya, A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Data genap, maka skor X-nya adalah min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Data ganjilnya, skor X-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan makanan bayi ingin membuat forecast penjualan makanan bayi untuk beberapa tahun mendatang di daerah Jawa Timur dengan menggambarkan garis tren. Data penjualannya seperti berikut. Dari tahun 2004 hingga 2008. Selanjutnya, analisis korelasi dan regresi. Analisis ini digunakan untuk menggali hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan tingkat penjualan yang akan terjadi tidak hanya ditentukan oleh pola penjualan tetapi juga ditentukan oleh faktor lain, misalnya jumlah penduduk, pendapatan, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Apabila terdapat pengaruh dari variabel lain atas suatu produk, maka digunakan formula regresi dan analisis korelasi. Formulanya yang sering digunakan adalah YP sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi. Besarnya A dan B dihitung dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Yang ketiga, ada forecast metode khusus, meliputi analisis industri. Di dalamnya, analisis industri ini menekankan pada market share perusahaan. Dan analisis ini menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya, meliputi volume dan posisi dalam persaingan. Tahapan dalam pemakai analisis ini yakni membuat proyeksi permintaan industri dan menilai posisi perusahaan dalam persaingan. Rumus dari market share ini sendiri yakni permintaan perusahaan dibagi permintaan industri dikali 100%. Selanjutnya ada forecast metode khusus, meliputi analisis produk line, yakni digunakan pada perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang tidak mempunyai kesamaan sehingga dalam membuat forecast-nya harus terpisah. Kemudian ada analisis penggunaan akhir. Bagi perusahaan yang menghasilkan produk setengah jadi dan masih memerlukan proses lebih lanjut menjadi barang jadi atau siap konsumsi,
maka forecast-nya ditentukan oleh penggunaan akhir yang ada kaitannya dengan produk yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.